Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian pada Online Store pada toko HDL Clothing yang ada di Jakarta. Latar belakang. Melihat dari perkembangan masyarakat yang signifikan dalam penggunaan internet, maka terbukalah sebuah peluang untuk seseorang atau badan untuk meraup keuntungan dari sebuah pasar yang cukup berpotensial untuk memulai atau mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi dan mengembangkan serta memperoleh keuntungan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal mempertahankan atau mengembangkan usahanya, baik itu organisasi juga harus memperhatikan beberapa indikator penting dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi, antara lain keberagaman produk, media promosi, dan selain itu penetapan harga juga sangat berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian karena sebagian besar konsumen membeli suatu produk dengan menganalisa harga pesaing. Rumusan masalah dan tujuan penelitian saya yaitu rumusan masalah. Bagaimana variabel keragaman produk terhadap keputusan pembelian pada online store? Kedua, bagaimana variabel media promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada online store? Ketiga, bagaimana variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada online store? Dan tujuan penelitian saya yaitu menganalisis pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian. Kedua, menganalisis pengaruh media promosi terhadap keputusan pembelian. Ketiga, menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Manfaat penelitian. 1. Sebagai wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan bidang pemasaran yang dapat memberikan sebuah referensi khususnya yang terkait dengan keputusan pembelian. Kedua, toko online store dapat memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada tokonya untuk mengatur strategi atau kebijakan serta langkah-langkah untuk meningkatkan penjualannya. Ketiga, memberikan informasi kepada konsumen bahwa online store memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Maka konsumen perlu mempertimbangkan sebelum memutuskan pembelian pada online store. Kajian pustaka. Pemasaran. William James Dunstone 2005 mendefinisi pemasaran adalah sebuah sistem keseluruhan dari berbagai aktivitas bisnis atau usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikan, mendistribusikan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Keputusan pembelian. Kotler 2007. Keputusan pembelian merupakan suatu tahap yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu barang atau jasa. Keragaman produk. Keragaman produk merupakan kumpulan produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli guna memberikan alternatif pilihan kepada konsumen. Menurut Tipjono 2007, produk adalah pemahaman subjektif produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Media promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Rahmat Lupiadi 2006. Harga. Kotler dan Armstrong 2001. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jumlah tukar dari nilai pemanfaatan karena menggunakan produk tersebut oleh konsumen. Kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. Pengaruh keputusan pembelian. Ada beberapa variabel yaitu H1 keragaman produk, H2 media promosi, dan H3 pengaruh harga. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Selatan, tepatnya di toko HDL Clothing, dengan jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga tanggal 1 April 2020. Penelitian ini
penulis membahas tentang pengaruh keragaman produk, media promosi, dan harga terhadap keputusan pembelian pada toko online. Sedangkan yang dijadikan responden yaitu konsumen daripada toko HDL Clothing. Desain penelitian. Penggunaan data. 1. Data primer, 2. Data sekunder. Penggunaan variabel. 1. Variabel terikat dependen, yaitu variabel terikat merupakan variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian Y. Dan 2. Variabel bebas independen, yaitu variabel bebas merupakan variabel X yang dapat mempengaruhi akibat adanya variabel terikat. 1. X1 keragaman produk, X2 media promosi, X3 harga. Definisi dan operasional variabel. Berdasarkan telaah pustaka yang penulis ajukan dalam penelitian ini, terdapat 4 variabel yaitu X1 keragaman produk, X2 media promosi, X3 harga terhadap keputusan pembelian Y. Metode penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan konsumen yang sudah membeli produk HDL Clothing. Sampel. Untuk mengetahui besarnya sampel penelitian, penulis menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan formula Slovin. Maka peneliti memperoleh data sebagai berikut. Apabila formula dibulatkan, maka besar sampel dari 500 populasi pada error margin 5% adalah 23. Metode pengambilan data. 1. Menurut Dewa Ketut Soekardi 1983, kuesioner adalah suatu bentuk teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu atau wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan fasilitas Google Form untuk menyebarkan kuesionernya. Kedua, dalam penelitian ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert penelitian ini yaitu sebagai berikut. Sangat baik dengan bobot 5, baik dengan bobot 4, cukup dengan bobot 3, tidak baik dengan bobot 2, sangat tidak baik dengan bobot 1. Berikut saya tampilkan kuesioner saya. 1. Keragaman produk pada toko memiliki alternatif pilihan kebutuhan saya. Kedua, produk pada toko memiliki variasi kualitas beragam yang sesuai kebutuhan saya. Ketiga, kelengkapan produk pada toko memenuhi kebutuhan fashion saya. Keempat, kualitas produk lebih baik dari toko pesaing. Kelima, media promosi yang digunakan melalui saluran media sosial dan marketplace apakah sudah tepat. Keenam, kualitas informasi produk menarik dan mudah dipahami. Ketujuh, kemudahan informasi toko pada berbagai situs online. Kedelapan, harga yang ditawarkan sesuai kualitas yang diharapkan. Kesembilan, harga diskon dan paket hemat menarik calon konsumen. Kesepuluh, harga yang ditawarkan terjangkau semua kalangan. Kesebelas, saya membeli produk HDL Clothing karena kebutuhan. Ke-12, saya membeli produk HDL karena informasi yang saya dapat dengan mudah di situs online. Ke-13, saya membeli produk HDL setelah membandingkan kualitas pelayanan dan harga pesaing. Ke-14, saya membeli produk karena percaya atas pelayanan dan garansi produk. Ke-15, saya melakukan pembelian ulang karena puas dan senang. Metode analisis data. Uji kualitas data. Uji validalitas. Uji validalitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana ketepatan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Azwar, 1986. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pertanyaan yang dapat mengungkapkan variabel yang diukur tersebut. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sugiarto dan Simatjuntak 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.
Pengujian reliabilitas instrumen dianggap sudah cukup memuaskan jika alpha Cronbach lebih dari 0,7. Analisis deskriptif. Regresi linear berganda yang digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu keragaman produk, media promosi, harga terhadap keputusan pembelian pada toko HDL Clothing. Uji hipotesis. Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Ghazali 2006. Sedangkan kriteria pengujiannya dengan tingkat signifikan alfa 0,5 ditentukan sebagai berikut. Apabila T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan apabila T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Uji F. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ghazali 2006. Sedangkan kriteria pengujiannya F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikan 5%, yaitu jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, artinya masing-masing variabel secara bebas bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya masing-masing variabel bebas bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 1 dan 0. Nilai R pangkat 2 yang kecil berarti variasi variabel dependen yang sangat terbatas, dan apabila nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen dapat memberikan informasi yang baik untuk memprediksi variabel dependen. Ghazali 2006. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.